otomotif, kembali lagi bersama saya di channel yang membahas seputaran dunia otomotif, teknik pembelajaran untuk anak-anak SMK ya, di teknik kendaraan ringan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuatkan tutorial bagaimana cara kita memeriksa tahanan koil ya. Nah, dimana koil ini merupakan salah satu komponen pada sistem pengapian. Koil ini merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan rendah menjadi tegangan tinggi yang dari 12 volt menjadi 10.000 sampai 20.000 volt ya. Jadi koil ini bertugas untuk membangkitkan tegangan. Nah, untuk itu kita harus perlu melakukan proses pemeriksaan dan perawatan pada sistem koil, pada komponen koil. Apa yang mau kita rawat, bagaimana caranya? Oke, simak terus bagaimana proses yang harus kita lakukan agar nanti tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dan berguna buat kita semua, terkhususnya di anak-anak SMK. Oke, silakan kemari. Jadi ini adalah koilnya ya. Nah, ini adalah koil. Di sini koil ini tidak menggunakan yang namanya balance atau resistor ya. Jadi yang perlu kita periksa pada koil ini adalah tahanannya. Yang pertama itu adalah tahanannya. Tahanan pada koil itu ada dua, yaitu koil primer dan koil sekunder. Ya, koil primer dan sekunder. Nah, untuk tahanan koil primer, saya ulangi ya. Nah, untuk tahanan itu ada dua yang diperiksa. Yang pertama itu tahanan primer dan tahanan sekunder ya. Nah, untuk tahanan primer itu haruslah didapati di nilai tahanannya itu 1,3 ohm sampai dengan 1,9 ohm ya. 1,3 ohm sampai dengan 1,9 ohm. Sedangkan tahanan sekundernya 10,7 kilo ohm sampai dengan 14,5 kilo ohm. Oke, sekarang kita akan coba ukur bagaimana caranya. Kita lepas dulu. Nah, untuk di sini ini kita gunakan alat ukur yang namanya multitester ya, atau multimeter atau voltmeter ya, ampermeter ya, bukan voltmeter. Selektor di sini kita posisikan ke kali 1 dulu. Kita periksa si koil primernya dulu. Nah, kita kalikan ke 1. Udah. Setelah itu kita tinggal kalibrasi. Kita kalibrasi dengan cara kita hubungkan prob positif dengan prob negatif di sini ya. Nah, setelah kita hubungkan, lihat di sini posisi jarumnya. Jarum ini harus berada di posisi 0. Nah, jika dia tidak berada di 0, ini tinggal kita putar sampai ke posisi 0. Nah, ini namanya adalah kalibrasi alat ukur ya. Setelah kita kalibrasi baru kita boleh lakukan proses pengukurannya ya. Kita ukur langsung. Yang positif di sini kita buatkan ke positif koil. Ini terminal positif, kita buatkan ke terminal positif. Nih, sedangkan negatif kita buatkan ke negatif. Nah, lalu tinggal kita lihat di multimeternya. Di situ ini agak kurang jelas ya. Nah, coba dibuatkan posisinya seperti ini biar lebih gampang bacanya, agak rata. Oke, kita ukur ya tahanan koil primernya. Nah, di sini dapatnya nilainya adalah ini maaf agak goyang-goyang nih koilnya. Nilainya sama dengan 1,8 ya. 1,8 ohm di sini nilainya ya. Jadi kalau kita lihat dari nilai yang didapatkan oleh multitester ini, maka nilai tahanan koil yang kita gunakan ini masih dalam kategori baik, karena masih di antara 1,3 sampai dengan 1,9 ohm ya. Jadi untuk tahanan primernya di sini masih bagus ya. Terus kita periksa tahanan koil sekundernya. Nah, ini kita copot di sini. Lalu yang positifnya tetap di positif,
yang negatif ini pindah kemari ya nanti. Nah, sebelum itu, sebelum kita lakukan ini, kita kalikan lagi di sini selektor ini. Kita arahkan selektor di sini ke kali 1K. Ini dia. Setelah kita posisikan ke 1K, nih, maka kita kalibrasi lagi seperti yang tadi. Kita kalibrasi, nih. Kita kalibrasi seperti ini. Lalu kita perhatikan posisi nolnya. Posisi nolnya di sini melewatin ya. Maka kita tinggal putar lagi ini. Kita tinggal putar sampai dia ke posisi 0 lagi. Oke. Nah, setelah sudah 0, proses kalibrasinya sudah selesai. Lanjut kita lakukan proses pengukurannya. Positif tetap positif. Negatif masuk ke bagian tegangan tingginya seperti ini ya. Nah, terus kita lihat nilai tahanannya. Ya. Oke, ini dia. Nah, ternyata di sini tidak ada pergerakan sama sekali ya. Nilai tahanannya. Jadi bisa dikatakan di sini nilai tahanannya tak terhingga ini. Kalau tidak ada pergerakan seperti ini, berarti koilnya di sini tidak bagus. Kita katakan ini koilnya tidak bagus. Ya. Jadi kalau digunakan di mesin yang ataupun di kendaraan yang utuh, di kendaraan yang sebenarnya, maka koil ini tidak dapat kita gunakan dengan efisien ya. Mobil kendaraan tersebut tidak mengeluarkan api secara efisien. Dikarenakan nilai tahanan di sini tidak terbatas ya. Harusnya dia berada di nilai 10 ya. 10,7 kilo ohm sampai dengan 14,5 kilo ohm. Jadi kalau kita buat perkiraannya itu di sini. Nah, dari sini yang atas ya. Posisinya di sini. 10 ini ke garis tengah di sini. 15 nih. Jadi antara 10 ke 15 di sini sebenarnya ya. Harusnya jarum ini bergerak ke situ. Nah, dikarenakan posisi jarumnya tidak berada pergerakan sama sekali, maka kita pastikan di sini koilnya tidaklah bekerja dengan baik. Walaupun di mesin ini tadi bisa kita katakan dia hidup ya. Nah, oke, lihat di sini. Ini udah saya masukin nih. Tapi tidak ada pergerakan sama sekali ya. Nah, jadi boleh kita katakan koil di sini wajib kita lakukan proses penggantian. Ya. Koil ini wajib kita lakukan penggantian. Jadi dengan proses pemeriksaan ini tadi bisa kita katakan bahwasanya sistem pengapian ini tidaklah berjalan dengan baik ya, dengan proses hasil pemeriksaan tadi yang sesuai dengan nilai-nilai SOP ataupun nilai spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Nah, dengan begitu kita lakukan proses penggantian atau lem biru ya, lempar beli baru. Jadi kita ganti dengan yang baru, maka nanti di sini lebih kuat dan lebih besar api yang akan dihasilkan oleh si koil tadi. Oke, saya rasa begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Bagaimana cara kita memeriksa ataupun mengukur tahanan koil pada koil primer dan koil sekunder pada sistem pengapian konvensional ya. Oke, saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, terkhususnya anak-anak SMK dunia teknik otomotif. Salam otomotif.